investasi emas, sebetulnya kita nggak perlu lagi meminta kepada bapaknya, nggak perlu direpotkan lagi bapaknya kan aku mau nabung emas apa segala macam. Cukup sampah yang kita hasilkan di rumah itu sudah bisa dimanfaatkan sebagai investasi. Oh, minta tambahan katanya Bu Chandra, tapi nggak perlu lagi banyak kita mintanya kan, tambahan aja Bu ya. Nah itu, nah bapaknya, dana bapaknya untuk diperuntukkan yang lain. Nah untuk emasnya bisa dari sampah. Nah tadi sudah dijelaskan Bu Chandra panjang lebar mengenai pengelolaan sampah di sumber. Nah pemerintah, ada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2008 yang mana pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Peraturan ini terbit karena adanya musibah pada tahun 2004, tepatnya bulan Februari, yaitu meledaknya TPA Li Gajah yang mengakibatkan meninggalnya kurang lebih 200 orang dan menenggelamkan dua desa. Dua desa hilang di peta Bu gara-gara timbulan sampah karena meledaknya TPA Li Gajah tadi tahun 2004. Nah, akhirnya pada tahun 2008 tepatnya di Februari terbitlah peraturan pemerintah ini, sampah yang kita hasilkan di rumah itu sampah sejenis sampah rumah tangga itu harus dikelola. Nah sampah sejenis sampah rumah tangga ini di sini sudah ada tempat wisata, kolam renang, otomatis ada sampah nanti yang timbul setelah ada pengunjung yang datang di sini. Ada sekolah, ada pasar, ada rumah sakit, ada pasar, ada tempat hiburan malam, ada hotel, nah ada kafe. Di situ adalah timbulan sampah yang akan timbul. Nah harapannya sampah-sampah yang dari perusahaan itu tidak dibuang ke TPA, yang masih bisa dimanfaatkan di bank sampah. Jangan langsung kita buang. Ada prinsip pengelolaan sampah 3R. R pertama reduce, bagaimana caranya kita bisa mengurangi sampah, timbulan sampah. Kita bisa minim sampah, berperilaku minim sampah di rumah. Jadi kegiatan kita itu sudah tidak menimbulkan sampah. Kita ke pasar membawa tas belanja, kita kemana-mana membawa tumbler. Nah itu Bu, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan usahakan tidak menimbulkan sampah, usahakan minim sampah dalam kegiatannya itu. Di reuse, R yang kedua, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan sampah yang kita timbulkan, bisa memanfaatkan kembali sampah yang timbul itu. Nah sepertinya kita kan tidak selamanya itu mungkin lupa membawa tumbler apa segala macam, jadi mungkin yang bisa kita pakai kembali. Atau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar yang masih bisa memanfaatkan sampah-sampah itu, misalnya tas belanja kita lupa bawa tas belanja tapi kita masih menggunakan kresek. Nah kreseknya ini kalau masih bisa dipakai berkali-kali, silakan dicuci atau bagaimana caranya, itu ibulah yang melihat bagaimana caranya supaya ini tidak menjadi sampah. Nah recycle, R yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa mendaur ulang kembali, merubah bentuk dari sampah yang kita hasilkan ini. Nah seperti di bank sampah kami, alhamdulillah kami sudah bisa membuat tas dari kantong plastik. Dari kemarin kami ikut PTG itu dari sampah yang lebih yang harganya betul-betul rendah, itu kami jadikan paving block sama batako. Nah itu yang kami coba. Nah tadi dikatakan Pak Tri ada ranting pada saat kita potong ada timbul ranting, atau biasa ada di pasar itu ada palet-palet atau apa, itu bisa dijadikan arang atau briket. Nah itu kami sudah melakukan, jadi kami membakar, kami ambil asap cairnya dan arangnya itu kami jadikan briket. Nah itu untuk membantu bagaimana caranya supaya tadi ini tidak menjadi sampah. Akhirnya kita merecycle. R yang ketiga, kita merubah bentuknya tapi masih bisa dimanfaatkan.